Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-34. Pada bagian akhir episode 33 lalu, kita mendengarkan bagaimana Auditor Letnan Kolonel Durmawel Ahmad mencecar Subandrio. Di episode ini, sang auditor lebih sengit lagi mencecar Subandrio. Seperti diketahui, tuduhan pada Dr. Subandrio, pertama dia dituduh menyiapkan atau memudahkan makar G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, dan emosi dari pembacaan ini tak sama persis dengan sidang sebenarnya kala itu. Melanjutkan tanya jawab antara auditor dan tertuduh. Saudara coba ingat kembali, kira-kira 23 November, saudara di situ menuduh surat-surat kabar Indonesia dibayar oleh CIA. Benar itu? Ya, apakah saudara mempunyai bukti bahwa surat-surat kabar Indonesia itu dibayar oleh CIA? Tidak. Tidak. Coba keras-keras jawab supaya masuk tip. Tidak. Kalau tuduhan tidak mempunyai bukti itu, apa term yang dipergunakan yang lazim di Indonesia? Fitnah. Fitnah. Apakah fitnah itu baik? Tidak. Tidak baik. Kenapa saudara tadi itu menuduh demikian bahwa koran-koran Indonesia itu dibiayai oleh CIA? Seperti tadi saya kemukakan juga di dalam pemeriksaan, ya pada itu waktu kami terdorong oleh seolah-olah emosi yang dianukan. Oh, emosinya. Tahukah saudara apakah akibatnya kata-kata saudara sebagai waperdam demikian? Tidak. Kalau memang tidak dikoreksi selanjutnya, tentu akibatnya kurang baik. Tapi kalau ada koreksi, ya, apakah itu saudara tahu apa yang menimbulkan? Akibat apa pidato saudara mengatakan menuduh, menfitnah, menzinah? Saudara sebagai waperdam 1, bicara saudara tidak sama. Saya katakan tidak sama dengan saya. Begitulah. Kalau saya pidato begitu tidak didengar orang. Tapi saudara waperdam 1 diperhatikan orang. Itu bedanya. Jadi waktu itu apakah saudara dapat mengira apa akibat dari pidato saudara itu di kalangan persurat kabaran kita? Ya, mereka tentunya tidak senang tentunya. Tidak senang. Ya, timbul apa? Antara surat-surat kabar kita ini, persurat kabaran di Indonesia, pada hari besoknya, hampir seluruh tajuk rencana membicarakan itu. Ya, seluruh koran membicarakan itu. Itu apa itu? Timbulnya menyerang saya lebih hebat. Bukan akibat dari saudara menuduh siapa ini koran-koran sebagai CIA itu. Ya, akibat mereka marah pada saya. Marah? Ya, itu apa di dalam masyarakat itu bagaimana? Masyarakat surat kabar apa yang terjadi? Dapat dikatakan satu kegoncangan. Kegelisahan tentunya. Kegelisahan. Ya, tapi pada itu waktu oleh karena juga diadakan koreksi, yaitu ya
tapi ada timbul kegelisahan di kalangan penduduk dan surat kabar. Tapi juga satu pihak itu mungkin bahwa mereka berhati-hati supaya nanti juga CIA tidak memboncengi mereka itu. Tadi tidak ada CIA, kok jadi apa? Tidak, ini dianggap sebagai satu warsuwing. Itu juga jadi. Loh, fitnah kok warsuwing? Bagaimana? Seorang bapak kepada anak, dia tidak akan memfitnah anaknya kalau mendidik. Kalau fitnah itu sudah tidak ada. Moral tidak ada apa, tidak ada. Apa-apa di belakang. Yang baik tidak ada. Tapi kalau seorang bapak boleh marah, tapi tidak memfitnah. Maka dari itu, bagaimana memfitnah untuk mengajar orang? Apakah bisa? Tidak. Akibatnya pertama mereka menjadi gelisah, itu pertama. Tapi juga bisa bahwa ini kita lebih berhati-hati terhadap. Lah, saudara sendiri untuk mengajar sudah dengan fitnah. Apakah bisa baik? Tidak, maka dari itu saya katakan pertama tentu yaitu gelisah mereka dan tentu marah pada saya. Dan juga kemudian bahwa itu juga bahwa mereka sangat hati-hati oleh karena sudah difitnah. Baiklah, auditur kepada ketua, saudara ketua, kami akan memberikan yaitu teks pidato saudara Subandrio waktu memfitnah koran-koran kita sebagai dibiayai oleh CIA. Kembali auditur melanjutkan pertanyaan terhadap tertuduh. Saudara pada tanggal 3 bulan November 1965 jam 11.30 di Merdeka Selatan, saudara mengadakan briefing dalam rapat Kotrar. Benar itu? Ya, mestinya benar itu. Tetapi bagi saya selalu ditanyakan apakah tidak ingat waktunya. Baiklah, di dalam briefing itu antara lain saudara menyatakan soal Madiun sebetulnya politis lebih jelas daripada sekarang. Apa Bapak Presiden menyatakan kepada saya, pilih Muso atau saya? Kan itu Pak Mansur. Pak Asmara Hadi jelas toh dulu. Tapi tidak sesudahnya itu lantas bilang oleh karena apa? Ekses sama ekses. Sehingga hanya dihitung siapa itu ekses. Sekarang kalau lebih-lebih PKI dihadapi oleh kanan, siapa yang salah? PKI dihadapi oleh Pancasila, Panca Ajimat, kepribadian Indonesia gotong royong, menjawab mufakat. Oleh karena sekarang ini pengaduan komunisme internasional dengan Panca Ajimat, di antara lain Marxisme, diterapkan di Indonesia. Kan itu toh? Merit itu ini sekarang ayo kita aduin. Ialah kesempatan ini untuk menghilangkan forever dari masyarakat kita, dari dunia Indonesia. Saya bertanya kepada apakah benar saudara? Jadi untuk menghilangkan kalimat yang terakhir, untuk menghilangkan forever, barangkali ini salah tip. Saya tanya kepada saudara, apakah benar saudara bicara begini? Di sini ditulisnya untuk menghilangkan apa yang bukan Pancasila di Indonesia forever. Oh, ini saudara pidato dengan tidak memakai teks, lalu ini disalin. Sesudah dengan tip, saya rasa disalin oleh Kotrar sendiri, yaitu Komando Retooling Alat Revolusi untuk pemakaian intern. Yang saya tanyakan bukan persoalan itu, cuma yang saya tanyakan adalah penilaian saudara, yaitu mengenai bahwa peristiwa Madiun sebetulnya politis lebih jelas dari peristiwa yang sekarang. Sebab peristiwa sekarang itu adalah ekses sama ekses, sehingga hanya dihitung siapa yang lebih ekses. Itu yang saya tanyakan. Jadi, apakah setelah peristiwa G30S merupakan ekses sama ekses saja? Bagaimana itu? Coba jelaskan. Jadi kami jelaskan, memang pada itu waktu di mana-mana bahaya dari ekses itu bahwa nanti akan merugikan. Dan kami ambil contoh soal Madiun. Soal Madiun itu dari semula Presiden sudah mengadakan politiki Wisprak, akan tetapi sesudahnya politiki Wisprak terbenam antara lain adanya ekses dan ekses, sehingga masalah politik dari Madiun itu lantas terbenam.
lantas PKI dapat muncul lagi. Madiun, saudara mengatakan lebih jelas politis, lebih jelas, tetapi yang sekarang adalah ekses sama ekses. Tidak, boleh kami lanjutkan. Jadi kami mengadakan perbandingan yang dahulu politik Madiun itu politik sudah jelas, tetapi sesudahnya ada ekses masalah politiknya, terbenam. Maka dari itu tidak jadi jelas apa yang masalahnya itu. Ini yang harus berhati-hati, jangan sampai nanti ini diperhitungkan. Loh, kok kata-kata ekses sebelum kata-kata ekses itu disebut sekarang? Tidak, itu tidak. Saudara mengatakan di situ kan bahwa peristiwa Madiun sebetulnya politis, lebih jelas daripada peristiwa sekarang. Sekarang ini ekses sama ekses, yang mana sekarang itu menghubungkan dengan Madiun yang telah lalu itu. Jadi kami kemukakan di situ soal Madiun itu politiki Uppsprak, presiden dari semula sudah ada. Sesudahnya itu ekses, oleh karena ekses itu maka politik Uppsprak. Apakah sesudah Madiun itu masih ada ekses? Masalah Madiun itu ada eksesnya. Loh, jadi masalah Madiun itu adalah masalah politis lebih jelas. Yang sekarang politis berarti tidak jelas. Sekarang apa itu waktu? Presiden belum memberikan politik Uppsprak, ini yang saya bandingkan. Dus yang sekarang ini politis belum jelas. Politik Uppsprak dari presiden belum ada. Dibandingkan dengan Madiun, apakah sekarang ini politik lebih jelas daripada Madiun? Pada itu waktu belum ada politik Uppsprak dari presiden. Itu yang tidak, yang saya tanya. Jangan itu dulu, apakah sekarang antara Madiun dengan peristiwa yang sekarang G30S itu mana politis yang lebih jelas-jelas? Saudara mengatakan di Madiun jelas. Ya, karena Bapak Presiden menyatakan bahwa pilih saya atau musuh. Ya, sekarang sesudah G30S, sesudah G30S ini, saudara mengatakan ini tidak jelas. Ini adalah ekses sama ekses. Tidak, jadi Bapak Presiden belum mengadakan politik Uppsprak. Oleh karena belum mengadakan politik Uppsprak, itu adalah saudara menilai ini adalah ekses sama ekses. Jadi ini nanti akan dinilai itu ekses sama ekses. Jadi perbandingan meskipun Madiun itu politik Uppsprak, itu sudah ada. Toh dinilai ekses sama ekses. Dengan demikian maka masalah politiknya terbenam. Dengan demikian PKI dapat timbul lagi. Lah, ini jangan sampai terulang. Apakah saudara dalam penilaian saudara waktu di dalam Kottrar itu, pada saat sekarang setelah G30S itu, apakah itu politis sudah jelas? Ya, bagi saya jelas, tetapi belum ada politik Uppsprak dari presiden. Saudara ini di dalam briefing dalam Kottrar, saudara mengatakan di situ politis sudah jelas. Ya, tetapi saudara mengatakan lagi ini ekses sama ekses. Tidak, jadi yang saya katakan politis lebih jelas itu tadi saya katakan di Madiun. Dari semula ada politik Uppsprak dari presiden. Sedangkan nasional belum jelas. Meskipun demikian, oleh karena ada ekses dan ekses politik Uppsprak, itu sebenarnya terbenam dalam ekses sama ekses itu. Itu jangan terulang, oleh karena juga dalam briefing tersebut juga kami ucapkan bahwa kita harus sekarang berterima kasih bahwa PKI tidak ada dan kita dapat merencanakan. Tapi anehnya saudara menyambung dengan kalimat sehingga hanya dihitung siapa yang lebih ekses. Dus, dalam sekarang ini hanya dihitung siapa yang lebih ekses. Tidak. Loh, saudara mengatakan di sini kok tidak? Bagaimana? Ya, ini yang bagi saya itu warskubing. Itu nanti kalau nanti ini terus ekses sama ekses, itu nanti Madiun akan diulangi. Bahkan lebih daripada Madiun. Di Madiun dari semula ada politik Uppsprak. Ini yang kami selalu hati-hati dengan ekses yang dapat merugikan kita.
Itu dalam rangkaian demikian. Dalam rangkaian ekses itu dapat merugikan kita itu. Saudara telah menerima laporan dari Susanto, benar enggak? Ya, waktu itu saudara sudah menyatakan bulan Oktober, akhir Oktober atau bikin November, saudara telah mengetahui di situ bahwa PKI telah tersangkut dalam politis. Di situ sudah jelas buat saudara, tapi pada briefing saudara mengatakan bahwa Madiun adalah politis lebih jelas, sedangkan G30S hanya ekses sama ekses. Saudara lanjutkan seterusnya, yaitu sehingga hanya dihitung siapa yang lebih ekses. Kami sebut di situ yaitu politik usprak Bapak Presiden itu juga. Coba saudara berdiri di sini. Ini kan pidato saudara. Ini kan saudara mengatakan ini. Tapi di situ tidak ada saya sebut di Madiun ada politik usprak dari presiden. Ya benar, benar itu saya tidak mengatakan tidak benar. Benar saya sudah mengatakan tadi. Kami politis, itu dalam arti nasional itu ada politik usprak dari presiden di Madiun. Dari semula, sedang, sekarang belum. Jadi kalau sebelum ada politik usprak dari presiden, maka penilaian saudara adalah ekses sama ekses. Tidak. Loh, di sini? Tidak. Jadi ini secara nasional itu jadi bukan saya. Saudara sendiri telah mengetahui dari Komisaris Susanto bahwa PKI tersangkut dalam G30S waktu akhir Oktober atau bikin November sebelum 10 November. Saudara sudah mengetahui bukan? Ya, dus di dalam otak saudara, di batok kepala saudara itu telah mengetahui bahwa hanya PKI itu tersangkut dalam G30S. Ya, penilaian saudara tanggal 11, tanggal 3/11/1965 bukan? Ya, waktu itu saudara mengatakan bahwa yang sekarang ini adalah ekses sama ekses. Itu jadi bukan pribadi, tapi cara nasional ini. Jadi Madiun itu dari semula ada politik usprak dari presiden. Jadi secara nasional masalahnya itu politis jelas. Ya, sekarang ada pada itu waktu ada ekses, meskipun secara nasional politis tidak jelas, toh masalah politik terbenam. Apa sebab saudara mengatakan sekarang ini ekses sama ekses? Sebabnya apa? Ya, kalau tidak berhati-hati itu sedang. Kalau tidak berhati-hati nanti diperhitungkan ekses sama ekses. Seperti di Madiun juga yang saya gambarkan di sana juga ekses sama ekses diperhitungkan. Tidak, Madiun. Politis sudah jelas. Saudara sudah menjelaskan di sini. Kok dibolak-balik, diputar belit? Ini kan tegas. Saudara mengatakan di sini di Madiun politis lebih jelas karena Bapak Presiden menyatakan saya atau muso. Kan tegas itu. Tapi setelah G30S, Bapak belum memberikan suatu keputusan politik. Dalam pada itu saudara di Kontrar mengadakan penilaian keadaan. Di situ sebelum itu saudara telah mengetahui dari Komisaris Susanto bahwa PKI tersangkut dalam G30S. Tapi penilaian saudara dulu lebih jelas, politis lebih jelas waktu Madiun. Ya, tapi sekarang adalah ekses sama ekses. Saudara lanjutkan sehingga hanya dihitung siapa yang lebih ekses. Jadi itu, jadi tidak itu. Jadi gambaran tidak itu bagaimana saudara katakan apa tidak? Itu dulu, saudara katakan apa tidak? Itu suatu war. Saudara katakan apa tidak? Yaitu jadi di dalam rapat itu saudara katakan kata-kata ini apa tidak? Ya, apakah ada? Apa persis? Tidak, saya tanya itu ada apa tidak? Ya, dalam arti dibalik.
Ndak, kata-kata artinya nanti. Kata-kata ini apa saudara ucapkan dalam kotral apa tidak? Saya tidak tahu bahwa itu persis demikian itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya sudah, ingat apa tidak tahu? Tidak tahu bahwa persis dalam perkataan itu jadi. Apakah ini dalam pidato yang saudara berikan di kotral ini tidak benar? Ya, mungkin perkataan jadi kurang lengkap. Seperti tadi forever itu adanya perkataan yang hilang dan lainnya. Saya tanya yang ini, yang dari sini. Ya, mungkin ada yang hilang juga yang dianukan. Mungkin juga ada. Mungkin ada juga. Ya. Baiklah, jadi kita lanjutkan kepada bagian yang lain. Apakah setelah G30S, setelah terjadi 1 Oktober 1965, coba ingat baik-baik, apakah saudara waktu itu yakin adanya Dewan Jenderal akan melakukan coup? Tidak. Sebelumnya juga tidak. Apakah sebabnya saudara tidak mau mengisi permintaan daripada panitia Odang untuk menjelaskan ada atau tidak adanya Dewan Jenderal akan melakukan coup? Seperti kami jelaskan juga pada hakim yang menanyakan itu pada kami pada itu waktu, mengharap bahwa itu dikirim kepada semua menteri. Jadi oleh karena ya kami termasuk yang tertuduh dan lain-lainnya, ya kami merasa ya mengapa pada saya. Jadi sesudahnya kami tanyakan kepada anggota presidium bahwa mereka juga tidak menerima. Maka kami berikan tahu pada Jenderal Soeharto mengenai, tidak, saya tanya ini, apa sebabnya saudara tidak memenuhi permintaan panitia Odang yang telah dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan? Jadi itu sebabnya. Apakah saudara menganggap bahwa Menteri Pertahanan Keamanan itu tidak berwenang untuk mengadakan suatu panitia? Jadi tidak dalam arti wewenang atau tidak wewenang, akan tetapi dalam arti kalau ada panitia mengapa tidak dikirim pada semua menteri? Apakah saudara mengetahui apa tujuan dari panitia Odang itu sebenarnya? Untuk penjelasan atau untuk kekeruhan? Untuk penjelasan. Untuk penjelasan. Kenapa saudara tidak mau mengisi? Ya, oleh karena di situ juga perlu dikirim pada presiden, dan kami sendiri sudah memberikan laporan pada presiden mengenai Dewan Jenderal. Tidak panitia Odang yang saya tanya, bukan laporan presiden. Ya, keperluan itu panitia Odang nanti akan disampaikan pada presiden, itu yang dianukan. Panitia Odang itu diisi apa tidak? Tidak. Apa alasannya? Itu alasan kami, mengapa pada kami saja. Pada kami saja, tidak kepada semua menteri dalam kabinet. Saudara yang ditanya kok harus diikut-ikutan yang lain, bagaimana? Ya oleh karena ya mengapa pada kami sendiri itu, mengapa tidak pada lain menteri. Jadi sama rata itu, untuk mengetahui juga apakah menteri-menteri lainnya juga mengetahui mengenai Dewan Jenderal dan lainnya. Dan kami tentu dalam rangka bahwa kami sudah dituduh dan lain-lainnya. Ya seolah-olah dengan surat ini tuduhan itu pada kami. Loh, kalau banyak tuduhan itu saudara tidak mau mengisikan itu, sebenarnya penjelasan, bukan soal tuduhan. Tapi penjelasan sudah kami juga kirimkan pada presiden mengenai apa? Tidak panitia Odang, bukan presiden. Saudara menyangkut-nyangkutkan sama presiden, sebentar-bentar presiden.